Oke. Setelah digital skill, kita beranjak pada digital budayanya. Nanti kita beranjak pada digital etiknya, dan berikutnya pada safety. Sekarang kita masuk ke modul untuk budaya. Apa yang kita siapkan untuk budaya? Kita harus menyiapkan bahwa ada perubahan media yang digunakan di dalam masyarakat sekarang, ya. Terlepas perubahan itu menyenangkan atau tidak, tapi prinsipnya ada perubahan yang tidak bisa diabaikan karena memang sudah berjalan. Sehingga esensi utamanya adalah perlunya penguasaan terhadap perubahan tersebut. Penguasaan itu bukan hanya penguasaan secara teknis ya, tetapi penguasaan juga secara sikap berbudaya. Berbudaya itu kan hasil karya, karsa, rasa ya setiap individu menghasilkan 7 elemen budaya, utamanya untuk utamanya adalah untuk protek terhadap kehidupan manusia. Kemudian kita lihat lagi ini urgensinya karena untuk culture budaya itu ternyata ini tiga ini bahwa berbudaya digital itu mengarahkan dulu. Oke, silahkan. Ada yang mau komentari dulu sampai skill. Jadi ingat kalau bicara literasi digital tadi ada skill, ada budaya, ada apa lagi? Ada apa lagi coba yang ikut kuliah? Apa? Kurang jelas. Etika, Bu. Etika, Recording in progress. setelah ethics apa? Digital safety. Safety. Berarti ada 4 ya poinnya. 4 atau 5? 4 poin. Tadi kita udah bicara mengenai skill, ya. Ada banyak poin-poin dalam skill yang bisa kita pahami tadi dari mulai mengenal hardware, softwarenya, kemudian arahkan kemampuan skillnya, termasuk pada ke arah apa namanya arah dompet ya, pemanfaatan e-banking, e-money dan sebagainya. Sebentar ya, ada temannya. Izin bertanya, untuk proyek boleh dengan konten edukasi YouTube atau hanya sosialisasi? Boleh, konten edukasi. Jadi teman-teman bisa bikin nih, saya mau bikin semuanya dalam konsekuensi informasi yang terus ya. Beberapa dari sekarang sudah mulai. Nanti kita bikin kelompok saja, kelompoknya nanti Ibu kirimkan ke Ibu Pinta akan menyiapkan. Jadi teman-teman harus mulai proyeknya dari sekarang ya, entah membuat dari YouTube, Reels, atau membuat buku panduan elektronik, e-booknya, atau poster-posternya, boleh saja. Pokoknya intinya Anda mengedukasi masyarakat dengan target masyarakat yang beragam. Nanti akan ditentukan kelompok mana, kelompok mana, kelompok mana. Ya, kemudian studi kasusnya ada di daerah mana nih teman-teman carinya nih kira-kira gitu ya, atau masyarakat umum yang ada di mana, atau bagian dari prodi misalnya ada Instagramnya prodi dimasukkan di situ untuk melihat bagaimana respon masyarakat. Kita lanjut lagi, Ibu lanjut pada share screen yang berikutnya. Kita masuk pada urgensinya. Ya nilai-nilai, kalau ini nilai-nilai ya, tapi berbudaya itu paham kalau kita menggunakan peralatan digital, apa saja yang harus menjadi perhatian kita, gitu kan ya?
Berarti tadi kita harus paham dengan apanya, dengan hardware-nya gitu ya. Kita harus bisa mengoptimalisasikan sehingga mengurangi sifat konsumerisme ya pada masyarakat Indonesia. Setiap ada model baru beli lagi, terus ini bukan masalah, bukan itu uang-uangnya dia, kenapa harus pusing? Bukan masalah uang-uangnya dia, banyak hal. Sampah elektronik kita terus banyak. Ketika sampah elektronik banyak, problem negara bertambah lagi ya. Bagaimana diselesaikan? Kemudian inefisien dalam pengeluaran. Itu harusnya sudah mulai dilatihkan pada masyarakat agar mulai memperhatikan efisiensi ya dalam apa namanya manfaatkan seperti modul budaya literasi digital ada 6 bab. Ada penguatan karakter individu dalam berbangsa, ada cinta produk dalam negeri, ada internalisasi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, ada hak digital warga negara, karena dia harus digitalisasi kebudayaan dan TIK-nya, budaya komunikasi digital khususnya perempuan, anak lansia dan daerah. Ini modulnya berbudaya digital penguatan karakter. Ini silahkan teman-teman baca. Ada beberapa. Oke, baik. Jadi sekarang kita ingin melihat bagaimana upaya meningkatkan kompetensi budaya digital. Kalau ditanya budaya digital seperti apa ini ya, ada 6 bab ini ya berisi budaya digital. Targetnya dari literasi digital. Eh, Tantangannya adalah menyesuaikan dan mengakomodasi panduan ini sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Jadi kalau teman-teman mau misalnya, saya Bu mau ke Jawa Tengah aja, ke kampung saya, nah menyesuaikan dengan nilai-nilai lokal di sana. Ya. Bagaimana mengajarkan mengaplikasi budaya digital pada target sasaran, bukan hanya yang berbeda budaya, tapi juga keragaman dalam sosial. Kalau beda sosial ekonomi tentu ada fungsinya dalam budaya bermedia ini adalah evaluasi materi. Gimana apakah orang capaiannya gimana, kognitif, afektif, dan behaviornya, setiap pelatihannya gimana. Kemudian kita bisa beri studi kasus ke mereka. Nanti kita lihat bagaimana cara mereka melakukan hal tersebut. Atau kita bisa lakukan dengan FGD diskusi, ya. Eh, Jadi ketahuan ketika diskusi mana yang masih harus diperbaiki, mana yang tidak. Nah, ini rencana pengembangan kesadaran mental bagi individu untuk budaya. Kita stop dulu, bisa diskusi. Silakan. Ada yang mau bertanya untuk kajian budaya digital ini? Sehingga kalau ini kan kisi-kisi utama, materi lebih dalamnya teman-teman bisa pelajari, bisa ambil dari sumber-sumber lainnya yang berhubungan, yang tadi Pancasilanya, ya, idealisnya, kemudian juga memahami legalnya itu ada di situ. Ya. Perlu bisa. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjut lagi ya ke poin yang ketiga.
supaya kita selesai di materi ini. Nah, yang ketiga, kelihatan gambarnya? Kita bicara pada modul etis. Etika, beretika, etis nggak? Etis itu benar nggak gitu ya bahasa singkat sederhananya. Ada urgensi yang harus kita pahami dalam materi ini. Jadi penerapan etika bermedia, kemudian kita bukan hanya orang tahu, tapi kemudian bisa menerapkannya. Ya. Kedua, perubahan perilaku masyarakat karena kita targetnya dari etika ini ada perubahan mereka dari yang konvensional ke arah digital. Kemudian karakter media digital yang serba cepat dan instan menyediakan kesempatan tak terbatas. Jadi adanya big data yang dikolaborasikan. Nah, dalam landscape informasi, ya, di sini media digital menyatukan internet dan beragam kebudayaan kelompok. Contohnya saja ada media digital informasi untuk masyarakat Sunda dilakukan oleh sekelompok pemuda dengan isi-isi pesan yang gayanya humoris gitu ya, karena memang dipahami karakter orang Sunda seneng bobodoran gitu ya, humoris gitu. Tetapi sebetulnya ada pesan-pesan sih dengan menangkap kehidupan. Ini antara lain etis nggak, pantas nggak begitu ya. Jadi ada 4 prinsip etika utama. Ada prinsip kesadaran, kalau etika ya, ada prinsip integritas, dan ada prinsip tanggung jawab, serta nilai kebajikan. Ini dikolaborasikan ya dengan 10 level kompetensi digital. Ini ada rangka mikir modul etis bermedia digital. Ini ada di sini akses, interaksi, partisipasi, kolaborasi. Saya udah sebut ada dielaborasikan kesadaran kebajikan integritas. Kita lihat tantangan etis bermedia digital, berapa tidak sopannya di ruang digital. Tujuannya adalah orang untuk tetap menjaga nilai kesopanan di dalam ruang digital. Ujaran kebencian, perundungan, hoax, ya tidak sopan di ruang digital. Nilai sopannya kita gunakan yang Indonesia pahami, terima. Karena dari survei Microsoft 2020 itu dari 32 negara, netizen Indonesia paling tidak sopan di Asia Tenggara. Kan berarti literasi kebudayaan digitalnya belum dipahami. Ini menjadi target utama yang cara meningkatkan kompetensi etis bermedia digital itu ada banyak. Misalnya bab 1, tantangan etiket masyarakat digital, waspadai konten negatif, interaksi bermakna di ruang digital, ya, berinteraksi dan bertransaksi dengan bijak, misalnya. Ada aktivitas bermedia, ya, dan sebagainya, ada etika dan etiketnya, begitu. Menggunakan asli, foto asli, sopan, identitas, ini salah satu. Ini yang bisa di apa namanya diberikan. Kalau kita bicara etis itu seperti apa sih etis? Contoh-contoh praktisnya apa gitu. Nah, seperti tadi juga harus ada evaluasi ya untuk konten ini, harus ada evaluasi. Indikator etisnya bermedia digital itu satu, paham menerapkan etiket di ruang digital, paham waspada pesan hoaxnya, perundungan, paham melakukan interaksi, partisipasi, kolaborasi dan dengan tanggung jawab bermanfaat dan paham
melakukan interaksi, transaksi elektronik penuh, bertanggung jawab. Ini antara lainnya, ini masih ada rencana pengembangannya pada kelompok minoritas, ada upgrading modul, hasil risetnya. Ini yang disampaikan, penguasaan kurikulum etika media di luar 4 etika. Oke, kita berhenti. Silakan. Ada yang mau diskusikan atau ada yang mau bertanya untuk urusan ini, etis bermedia digital ya. Ini topik target dalam literasi digital yang ketiga tadi kan ya. Yang pertama, apa tadi pertama? Silahkan, ada yang bisa nyebutin pertama apa? Ya, kelompok nanti dibagi. Kelompok dibagi. Eh, Nanti Ibu susun dulu target usernya, nanti kelompok berdasarkan usernya. Setelah itu teman membuat proposal. Untuk user ini, teman-teman membuat proposal apa yang mau dikerjakan untuk target kelompok tersebut. Atau Ibu menampung, silakan di sini. Teman-teman punya ide kelompok targetnya siapa aja, silakan ditulis di chat ini. Nanti Ibu cek mana yang kira-kira bisa kita pilihkan untuk proyeknya. Silakan ditulis di sini target target kelompok sasaran. Silakan teman-teman, silakan diisi sekarang. Kira-kira target kelompok sasarannya siapa aja? Ibu kasih contoh ya. Satu, satu em, anak-anak balita ya, di bawah SD ya. Kedua apa? Silahkan. Di bawah SD itu berarti ada PAUD gitu ya. Nah, karena semua juga udah megang handphone kan. Karena udah megang handphone, baik itu punya orang tuanya atau dikasih tablet awalnya oleh orang tuanya. Jadi kita lihat seperti itu. Silakan. Ada yang mau ngasih saran? TikTok remaja usia di bawah 18. Oke, remaja. Terus apa lagi? Lansia, kan tadi ada target ya, lansia ya. Ibu-ibu rumah tangga di lingkungan RT misalnya gitu ya. Pengguna baru aktif sosial. Oke. Teman-teman baca aturannya dulu. Siapa yang boleh punya account IG, usia berapa ya, account IG misalnya media sosial ya, atau usia berapa bisa punya YouTube gitu dan sebagainya. Nanti kita cocokkan pengguna sosial media semua umur. Oke, ada lagi tadi ibu-ibu rumah tangga ya, menjadi target utama untuk melek terhadap digital, terutama urusannya belanja di marketplace ya, itu yang utamanya ya, jangan sampai tertipu. Kemudian juga urusan judi online, ojol gitu ya, misalnya dan sebagainya, itu juga target dari literasi digital. Boleh Karang Taruna lah, atau literasi digital dalam kesehatan bagi ibu-ibu posyandu, bisa begitu, bisa lebih spesifik ya, jadi nggak harus general semuanya gitu ya. Jadi dibuat seperti itu, nanti kita akan bagi kelompok. Ini jumlahnya berapa ya mahasiswanya? Ini ada 111 berarti ya, kurang lebih. Nanti Ibu akan bikin proyeknya dengan kurang lebih. Tapi kan berdasarkan ini satu kelas atau campuran kelas? Dua kelas ya digabung ya. Teman-teman mau gabung aja semuanya ya, antara kelas ini sama ini campur aja ya. Supaya juga, oke, edukasi anak SD dalam penggunaan HP boleh. Dan sosial media, ini masih anak SD ya.
Mahasiswa apa kira-kira kalau mahasiswa? Jadi kita bisa pilih topik namanya digital bagi mahasiswa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ada satu lagi topik yang harus teman-teman pelajari. Topik keempat tadi ya, keamanan ya. Secara baik kita lanjut lagi. Ini modul aman bermedia digital. Apa sih modulnya media digital ini gitu ya? Oke, kita lihat urgensinya, sistematikanya. Karena ini lihat ada banyak kasus ya. Jadi transaksi daring makin banyak. Uang melalui daring ini katanya udah ada 621 triliun. Wow. Penggunaan digital terus bertambah. 73 total populasi Indonesia udah menggunakan digital. Tapi kejahatannya juga ini yang melapor ya, banyak yang melapor. Ada 1.000 lebih penipuan digital. Nah, itu modul aman bermedia itu perlu. Apa saja? Satu, pengamanan perangkat digital. Jadi yang pertama adalah perangkat digital itu apa? Bisa HP, bisa PC, bisa tab, ya bisa laptop, semua yang ada konektivitas digital. Kemudian pengamanan identitas digital. Ketiga, mewaspadai penipuan digital. Dan keempat, memahami rekam jejak digital. Kemudian memahami keamanan digital bagi anak. Ini target yang menjadi penting. Aspek ya keamanan, ada 5 nih keamanan digital modulnya utama. Jadi bab ini menjelaskan pentingnya penulisan modul mengenai keamanan digital yang disusun berdasarkan kompetensi literasi digital Kominfo. Kemudian detail pengamanan perangkat digitalnya juga. Perlindungan terhadap identitas pribadi. Karena kalau tidak ngerti kita masuk pada sesuatu, mereka mengambilnya identitas kita. Kemudian mengulas seluk-beluk penipuan digital. Bentuknya apa aja penipuan digital. Kemudian membahas rekam jejak digital dan minor safety gitu ya. Tentang tantangan keamanan digital. Cara meningkatkan kompetensi keamanan saja. Cakapannya tetap dibagi 3. Kognitif pengetahuan, afektif kesadaran, biasanya behavior adalah tindakannya. Setelah sadar, kemudian bertindak. Ini jadi topik-topik ini targetnya adalah 3 ya, 3. Kognitif pengetahuannya, afektif kesadaran, dan behavior perilakunya. Sekarang ini ada kelompok rentan yang menjadi perhatian pemerintah dari hasil penelitian selama ini, yaitu pengguna anak-anak, ya, pengguna anak-anak, kemudian eh, pengguna lanjut usia juga, gitu ya, difabel juga karena kesulitannya, yang tidak bisa melihat mesti gimana, yang tidak bisa mendengar misalnya. Bagi pengguna perempuan ini juga banyak hal. Pemaparan faktor risiko, pengamanan digital bagi perempuan, kemudian bagi pengguna di wilayah 3T terbatas ya, wilayah terbatas yang tidak ada eh, pengamanan digital, penyampaian dan sebagainya. Nah, itu kurang lebih ya eh, modul yang harus kita perhatikan. Yang nanti teman-teman buat, jadi langkahnya nanti kita akan uh, buat kelompok-kelompok dan
Kocok kali ya modelnya ya, nanti Bu Vinta yang akan melakukan itu. Kemudian teman-teman setelah mendapat misalnya dapat target kelompok sasaran eh, pengguna di bawah sekolah dasar misalnya, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Tadi kita lihat literasi digital itu pada 4 topik. Nah, pada pengguna di bawah sekolah dasar, 4 topik itu, kalau misalnya topik skillnya apa yang harus mereka bisa. Kemudian topik berbudayanya apa, etisnya apa, dan terakhir keamanannya apa yang harus disampaikan sehingga mereka tahu. Misalnya membuat lagu ya, bisa dengan membuat lagu. Hmm, handphone temanku gitu ya. Aku ketemu denganmu sehari 30 menit. Karena engkau harus istirahat. Misalnya nih, kalau guru-guru TK kan begitu. Nanti targetnya juga bahan ini bisa teman-teman berikan pada guru tamu atau orang tua ya, agar anak-anaknya tidak kecanduan gadget. Itu bisa banyak inspirasinya. Teman-teman bikin dalam bentuk proposal. Nanti kita cek proposalnya, apakah ini memungkinkan atau tidak, dikerjakan menjadi tugas akhirnya untuk mata kuliah. Karena kita menggunakan kurikulum OBE adalah sampai tingkat pelaksanaan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Teman-teman bisa memahami modul dari literasi informasi itu. Setelah itu Anda ambil keputusan, setelah tahu proyeknya, mau apa yang Anda lakukan, mau ada penyuluhan, ada bermain bersama, mau ada seminar, mau membuat produktivitas melalui YouTube atau uh, Reels atau Instagram, mau mengarang sebuah lagu, mau membuat suatu statement yang orang lain bisa tadi tahu dan sebagainya. Ada sekitar 111 orang ya, akan bisa agam targetan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Yang lainnya masih tutup ini. Nanti ketua kelasnya tolong ya presensinya. Ini ada 111 untuk topik namanya harus menjaga keseluruhan atau menurut belum ya. Digital safety aja. Oke. Baiknya sih kan target kita untuk literasi informasi. Jadi kita punya modulnya, kita membuat modulnya untuk anak kecilnya seluruh, tapi aplikasinya ya nanti aplikasi lapangannya, jadi teman-teman bikin kemudian aplikasi lapangannya bikin salah satu topiknya. Ini Ibu beri gambaran. Teman-teman membuat modul buat anak-anak dari 4 poin utama tadi. Ada skillnya, ada ini. Kemudian teman-teman akan sampaikan nih kepada anak-anak. Karena kita kan uji coba juga pada anak-anak ya. Targetnya apa? Oh, kita mau bikin reels lagu Bu, gitu ya. Dan reels lagu ini adalah untuk peningkatan skill, boleh begitu, ya. Jadi produk untuk aplikasi dari modulnya bisa salah satu targetnya. Kalau ibu-ibu misalnya mengenai tadi dompet ya, marketplace ya. Jadi topiknya itu mau nanti bentuknya YouTube, mau nanti bentuknya Reels dan sebagainya itu. Tapi buku modulnya itu harus dua, ya, mengadop dari modul yang sudah ada dengan memperhatikan apa namanya target kita, komunikan kita. Untuk judulnya kita yang menentukan atau nanti judulnya misalnya gini,
Ibu hanya akan bilang target untuk ibu rumah tangga. Kamu yang nanti judulnya, ya. Modul yang jadi produknya ada modul, kemudian ada produk yang disampaikan pada komunikan Anda. Modul yang ini ya nanti Ibu kirim ya. Ntar Ibu cek dulu supaya bisa teman-teman memanfaatkan. Nanti teman-teman bisa cari lagi di webnya Kominfo.com gitu ya untuk ini. Ya. Karena ini kan seri ringkasan dari modulnya yang Ibu sampaikan. Nanti teman-teman bisa nyari modul fullnya ya. Jadi bisa diadu. Itu mempertimbangkan. Pak Raihan mau nanya apa silahkan. Bu, mohon maaf, saya izin bertanya, Bu. Kan? Ini kan mengenai tugas proyek ya, Bu. Nah, kita sebelumnya di kampus juga ada proyek. Nah, itu tuh menyangkut sama prodi kita, sama mata kuliah yang di prodi kita. Nah, bisa nggak, Bu, kalau misalkan hasil modul itu kita buat berdasarkan dari yang kita proyek itu, Bu. Jadi, itu kita juga turun pengabdian masyarakat juga, Bu. Ke anak-anak bisa nggak modulnya dari sampel itu aja, Bu? Modul yang mananya? Modul yang kita buat buat anak-anak tadi kan tugas saya ibu itu terus kita juga beberapa ada yang targetnya juga anak-anak sekolah gitu bu bisa nggak bu kalau kayak gitu bu. Oh, yang Anda bikin itu dari tugas yang lain apa? Kalau dari saya kelompok saya sendiri tuh kayak sosialisasi pemanfaatan sosialisasi untuk pemanfaatan AI untuk eh, menghindari penyalahgunaan AI gitu bu. Nah mungkin itu bisa dijadiin sampel untuk modul mata kuliah ini. Jadi gimana cara mereka untuk literasi digital terhadap AI ini gitu juga, Bu. Bisa nggak, Bu? Boleh, Kayak boleh, boleh. Jadi nanti produknya ya, tapi modul literasinya tetap harus dibikin gitu ya. Kalau tadi jadi produknya kan, produknya karena udah Anda bikin ada project tuh, ini seperti itu. Tapi kemudian disesuaikan kalau waktu itu sosialisasi sekarang kita akan bikin. Nah, kalau Anda menggunakan tema project dari yang sebelumnya, silakan nanti caranya gini, dibuat list ketua kelas ya, teman-teman dengan kelompoknya berapa orang? Saya ibu ingin tahu. eh, Ya, biasanya 9 orang, Bu. 9 orang. Oke. Kelompoknya 9 orang. Hmm. Yang udah punya kelompok dengan arahan yang mirip dengan literasi informasi, silakan tulis dulu aja namanya apa, proyeknya apa, yang sudah ya, ininya apa. Nanti Ibu akan sesuaikan ya. Tapi modul utamanya harus ada keempat-empatnya itu tetap mau nanti yang disampaikannya cuma salah satu itu boleh semuanya, tapi modulnya sebagai pegangannya itu harus semuanya, gitu ya. Barangkali malah bisa berdiskusi kalau sama-sama ada yang kebagian anak SD kan,
targetnya mungkin ada anak SD yang satu apa atau apa, tapi modulnya bisa sama kan gitu. Kelompok yang menangani eh, anak SMA misalnya ada 3 kelompok gitu. Nanti ada SMA apa, yang apa, modulnya kan bisa sama. Berarti 3 kelompok itu bisa bekerja sama membuat modul. Tetapi proyek dari modulnya berbeda-beda. Yang pertama mungkin sekarang yang Ibu minta data dari ketua kelas adalah teman-teman dengan proyek-proyek sebelumnya dan kelompoknya, topiknya apa, produk yang dibikinnya apa. Nanti Ibu sesuaikan. Sehingga berkesinambungan proyeknya ya, tidak dari nol lagi. Gitu maksudnya kan pertanyaan itu? Iya Bu, gitu Bu. Oke, boleh. Tapi di data dulu ya, supaya Ibu bisa jelas. Ya, tapi tidak berarti kemudian yang di sana di copy taruh aja di sini begitu. Enggak gitu juga. Nanti kita lihat dulu apa yang bisa dilakukan. Yang sudah bisa dilakukan berarti data tentang siapa konsumennya dan sebagainya sudah ada kan, wilayahnya di mana dan targetnya apa udah ada kan, itu ya, Iya sudah. Iya Bu. nggak usah ke tempat yang baru gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita foto lagi. Di sini masih tetap bunganya, teman-teman buka ya kalau mau register. Siap. Oke. Satu. Kemudian yang kedua, siap juga semuanya. Buka ya. Jelas ya. Ya. Dan yang ketiga, semuanya ini masih banyak yang untuk 1, 2, 3. Bagaimana? Sudah semuanya ya? Kalau sudah, em, kita cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Segera ya datanya agar Ibu bisa menyusun sehingga teman-teman punya waktu yang lebih luas untuk target pengerjaan. Kata Ibu sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.